Halo Alexers, lagi nyari mobil keluarga dengan budget di bawah 400 jutaan. Kepikiran beli Toyota Innova Zenix yang varian paling rendah? Mungkin Toyota Foxy seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Alexers yang sedang mencari mobil keluarga, karena bisa dikatakan mobil ini sebenarnya lebih menarik jika dibandingkan dengan Innova Zenix. Nah, kayak apa sih tentang mobil ini dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Foxy seperti ini? Untuk itu, ikuti terus video ini. Dari penampilannya, Toyota Foxy generasi ini sebenarnya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan kakaknya, yaitu adalah Toyota Velfire, yang dimulai dari desain bumpernya, yaitu terlihat sekali di bagian sisi sampingnya yang benar-benar mirip. Kemudian Foxy sendiri memang membuat mobil ini terlihat dengan elegan karena sentuhan-sentuhan chrome yang cukup minimalis, tapi efektif membuat penampilannya terlihat mewah di sini. Apalagi penggunaan teknologi LED yang juga sudah cukup komplit di bagian headlampnya, yaitu dia sudah dilengkapi dengan headlamp proyektor LED, serta di bagian fog lights sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan teknologi LED. Tapi memang mungkin kalau Alexers lihat di samping saya ini berwarna kuning, sebenarnya aslinya tidak seperti ini karena ini sudah ditambahkan stiker bening berwarna kuning oleh pemilik sebelumnya. Dan di bagian depan, penampilan depannya sendiri, desain bumpernya sangatlah menarik di bagian bawahnya, seolah-olah seperti dilengkapi dengan body kit dan sedikit sentuhan chrome di bagian tengah yang membuat memang mobil ini menjadi terlihat sangat mewah. Di bagian samping, mobil ini juga diberikan sedikit sentuhan chrome mulai dari bagian bawah kaca dan juga handle pintunya yang sebenarnya membuat efektif mobil ini terlihat mewah, apalagi untuk berwarna hitam seperti ini. Kemudian side molding di bagian pintu depan belakang ini yang dibuat seolah menjadi satu kesatuan bagian dari bumper depan dan bumper belakang juga membuat mobil ini terlihat lucu sebenarnya. Yang memang membuat karakter baby Velfire ini sangat terlihat dengan adanya penambahan side molding di bagian sisi samping ini. Penggunaan velg berukuran 16 inci juga terlihat cukup proporsional di sini dan dibalut dengan ban ukuran 205/60 yang membuat mobil ini tidak terlalu terlihat terlalu kekar ataupun terlalu kurus, tapi benar-benar proporsional. Sistem pengereman sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan serta di bagian belakang, dan mobil ini sebagai standar sudah dilengkapi dengan keyless entry serta sistem pelipatan kaca spion secara elektrik yang juga ikut dalam sistem keyless entry-nya, yang mana pada saat kita kunci, dia akan melipat secara otomatis dan kita buka juga akan terbuka secara otomatis. Dan sistem tersebut juga bisa dinonaktifkan. Yang menariknya lagi, mobil ini juga dilengkapi dengan sliding door yang terbuka secara otomatis tidak hanya di bagian sebelah kiri, tapi juga di bagian sebelah kanan, yang sistem penutupannya pun juga bisa digunakan dengan tombol yang ada di bagian handle pintunya seperti ini. Nah, kalau di bagian belakang, Toyota Foxy ini dibuat oleh Toyota untuk memperlihatkan sisi chrome-nya yang cukup mendominasi nih. Ukuran yang besar, memanjang dari kiri hingga ke kanan, dan juga ada di sekitar lampu belakangnya. Dan yang menjadi ciri khas dari mobil-mobil MPV sliding door ini adalah lampunya yang selalu ada di bagian pilarnya, di masing-masing sisi, yang memang sebenarnya ini adalah salah satu ciri khas terkuat di segmen ini. Dan Foxy generasi ini pun juga untuk lampu rem dan lampu senjanya, dia sudah berteknologi LED. Tapi memang untuk lampu sen dan lampu mundur masih menggunakan bohlam lampijar biasa. Kemudian di bagian belakang ini sayangnya adalah di bagian wiper kaca belakangnya yang belum hidden alias belum model mengumpat. Jadi masih terlihat terekspos seperti ini yang sayangnya membuat terlihat sedikit kurang rapi sebenarnya ya. Walaupun begitu dia posisinya di bagian atas dan sangat mepet dengan roof spoiler di sini, yang membuat penampilannya sebenarnya cukup minimalis. Di bagian bagasinya sendiri pun dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan juga ada sensor parkir, ada 4 titik yang sama persis seperti di bagian depan, yang mana di bagian interior juga ada tombol untuk menonaktifkannya. Model bumpernya sendiri pun juga didesain menyesuaikan dengan bumper depan, terlihat simpel di bagian belakang ini tapi tetap ada ala-ala sportinya sedikit seperti di bumper depannya. Dan di masing-masing sisi dia juga dilengkapi dengan reflektor. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Yang menyenangkan di bagasinya sendiri adalah mobil-mobil di segmen ini nih punya lantai bagasi yang cukup rendah.
Duduk seperti ini nyaman, kemudian juga memasukkan barang, aksesnya juga sangat mudah, apalagi barang-barang yang ukurannya besar dan berat itu menjadi mudah di sini. Dan posisi jok baris ketiga dalam keadaan beroperasi seperti ini masih dimungkinkan untuk diisi dengan barang-barang yang ukuran cukup besar dan juga bisa disempilkan di bagian bawah jok baris ketiganya. Tapi memang jok baris ketiganya ini sayangnya dia tidak dapat di slider, jadi posisi fixnya seperti ini hanya dapat diatur untuk sudut kemiringannya saja. Dan Toyota Foxy sendiri juga punya tempat penyimpanan yang ukurannya besar di bagian lantainya, apalagi di bagian sisi sebelah kanan ini cukup dalam di sini, dan juga di bagian lantainya ada tempat penyimpanan lagi untuk penyimpanan toolkit. Sedangkan di sisi kiri di sini ada sedikit kompartemen yang sebenarnya modelnya agak seperti ban serep, yang mana ban serepnya dia juga diumpatkan di bagian lantai dari bagasinya. Tapi memang untuk ban serepnya sendiri, dia bukan ban serep yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya, melainkan adalah ban serep space saver. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan unit mesin 2000 cc 4 silinder berteknologi Dual VVT-i. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 150 dk dengan torsi 193 Nm. Di atas kertas, mobil ini sebenarnya memiliki tenaga yang paling besar di antara para rivalnya. Tapi bagaimana kalau di jalanan beneran? Nanti kita akan cobain langsung ya. Nah, untuk penampilan ruang mesinnya sendiri juga terlihat rapi karena adanya cover plastik di bagian atas mesin dan juga di beberapa bagian yang sudah tertutup cover sehingga kabel-kabel di sini tidak terlihat berseliweran. Oh iya, sistem pengereman ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan juga dia dilengkapi dengan traction control yang bisa dinonaktifkan. Untuk transmisinya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan transmisi CVT yang juga ada mode manualnya, serta tenaga dari mesin tersebut disalurkan ke roda depan karena mobil ini berkonfigurasi front wheel drive. Oke, sekarang kita bagian interiornya nih. Dan segmen mobil ini, yaitu segmen MPV sliding door dengan model yang boxy seperti ini, selalu punya dashboard yang sangat menarik, yaitu modelnya dia ala-ala desain flat seperti meja dan banyak banget tempat penyimpanannya. Dan Foxy sendiri waktu pertama kali keluar ini sukses memiliki penampilan yang cukup unik karena dia seperti seolah-olah ini banyak layarnya ya di bagian dashboardnya. Tapi khususnya layar di bagian tengahnya, yaitu di bagian atas, yang menjadi layar MID dan juga berbagai informasi lainnya ditampilkan di situ, seperti layar untuk climate controlnya. Jadi pengaturan AC juga dapat terlihat di situ, berbagai informasi lainnya itu seluruhnya di situ. Tidak tergabung lagi dengan instrumen cluster, karena di bagian instrumen cluster ini hanya ada penunjuk analog untuk putaran mesin, temperatur, maksud saya speedometer dan juga tangki bahan bakar, serta di bawah ada layar digital untuk posisi tuas transmisi CVT-nya dan juga odometer serta trip meter. Tapi untuk konsumsi bahan bakar, kondisi mobil, kemudian temperatur, semuanya itu ada di bagian tengah. Maksud saya temperatur AC ya. Di bagian sistem infotainment-nya sendiri di sini, dia sebenarnya hanya pure untuk sistem infotainment saja, hanya untuk radio, kemudian juga Bluetooth dan lainnya. Tidak ada informasi mengenai mobil atau bahkan pengaturan untuk mobilnya, karena seluruh pengaturan untuk mobil itu diatur melalui layar MID yang ada di bagian sisi tengah, tapi yang ukurannya lebih kecil. Nah, yang unik di sini pengaturan AC, temperaturnya seluruhnya untuk mobil ini sebenarnya dilengkapi dengan pengaturan triple zone. Jadi di bagian depan itu ada 2 zone, sisi kanan dan sisi kiri secara terpisah. Di bagian belakang juga dapat diatur secara terpisah untuk temperaturnya. Kemudian blower AC juga dapat diatur secara terpisah untuk depan belakang. Dan di sini juga ada banyak pengaturan lain lagi, yaitu dia juga dilengkapi dengan auto climate control, kemudian juga ada defogger. Ini semuanya di sini dan pengaturan arah anginnya. Dan di sini supaya Anda tidak bingung, ada layarnya di bagian tengah. Apabila Anda melakukan perubahan, semuanya dapat diinformasikan pada layar MID-nya. Oke, tuas transmisi CVT-nya dia juga ada mode manual. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol untuk driving mode-nya. Jadi ada 2 driving mode, yaitu Eco Mode dan juga Power Mode-nya. Bukan Power Mode, hanya dimatikan Eco Mode-nya jadi dalam keadaan normal mode. Serta tombol untuk menonaktifkan traction control. Di bagian kanan ini banyak tombol engine start stop, tombol untuk sensor sonar parkir depan belakang yang bisa dinonaktifkan, tombol untuk membuka dan menutup pintu sliding kiri kanan dan juga bisa dinonaktifkan. Dan di sini juga ada tempat untuk Anda meletakkan kartu seperti misalkan e-tol, e-money dan segala macamnya, itu bisa di sini. Serta di bagian door pocketnya juga ukurannya yang sangat besar. Kemudian sedikit sentuhan kulit yang sama persis seperti bahan kulitnya sama seperti di bagian jok, tapi berbeda warnanya ya. Karena kalau di pinggir ini warna coklat,
Tapi kalau joknya ini seluruhnya warnanya hitam. Oke, kemudian di lingkar kemudi di sini ada sentuhan seperti apa namanya wood panel berwarna hitam, tapi berbeda dengan di bagian tengahnya. Karena kalau di bagian tengah ini adalah warna hitam glossy, sedangkan di sini adalah wood panel. Sebenarnya dia nggak ada pasangannya karena yang di bagian door trim juga sama seperti di bagian konsol tengahnya. Lanjut lagi, pengaturan jok juga banyak di sini karena ada pengaturan height adjuster, pengaturan sudut kemiringan sandaran. Headrest bisa diatur secara terpisah sini, tapi memang semuanya manual ya, tidak ada elektriknya. Lingkar kemudi di sini juga ada tombol untuk tuas cruise control. Di sebelah kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID dan juga audio. Kemudian lingkar kemudi juga dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik. Pengaturannya jadi banyak banget supaya pengemudi ini nyaman pada mobil ini. Seatbelt pun juga dapat diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Dan menyenangkannya lagi, di sini dia dilengkapi dengan armrest yang membuat nyaman perjalanan jauh. Serta di sini juga laci banyak, di bagian atas ada, di tengah ada tempat penyimpanan terbuka dengan sentuhan kulit, serta ada jahitan asli. Di bagian bawah juga ada laci yang ukurannya besar semuanya. Sun visor di bagian atas, lengkap dengan cermin dan ada lampu penerangannya. Tempat penyimpanan kacamata, reading light untuk masing-masing sisi. Dan di sini juga ada sliding roof, tapi memang dia hanya bisa di tilt, dan tiltnya ini juga manual. Nah, sekarang untuk di kabin baris keduanya, Foxy ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena dia sebenarnya memiliki jok yang terpisah di bagian sisi kiri dan kanan, dan juga masing-masing jok ini dia punya armrest. Jadi kayak gini nih, nyaman. Ala-ala Alphard Velfire lah. Dan di sini di bagian tengah juga ada tempat penyimpanan yang seolah-olah seperti meja kecil, dan dia ada 2 buah cup holder. Nah, uniknya jok mobil ini kalau kita geser kayak gini nih ya, kita bisa ngerapetin ke bagian sisi kiri. Begitu juga yang di sebelah kiri bisa dirapetin ke kanan. Nah, seolah-olah ini joknya nyambung. Jadi, ya kita berpindahnya lebih mudah lah sebenarnya. Ya sebenarnya sebuah keunikan lucu yang mana membuat mobil ini seolah-olah seperti joknya ini menyatu lah di bagian kiri dan kanannya. Lebih dekat gitu sama pasangan misalkan. Tapi kalau misalkan pengen memberikan kenyamanan, pengen ada space antara masing-masing personal, ya kayak gini nih. Dan di sini bisa ada tempat penyimpanan. Serta sebenarnya dengan adanya lorong di bagian tengah ini bisa juga diakses oleh anak kecil, maju mundur berseliweran dalam mobil dalam saat perjalanan. Karena biasanya umumnya road trip kan juga membosankan bagi anak kecil. Nah, ini dibiarkan keadaan seperti ini, jelas akan lebih nyaman. Tapi sebaiknya anak kecil tetap harus duduk manis karena berbahaya ya kalau dalam keadaan road trip dan di kecepatan tinggi, kalau ada apa-apa itu berbahaya banget. Kemudian di mobil ini sendiri, jok belakang baris keduanya ini pengaturannya juga cukup banyak. Ada pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran. Ini juga dapat diatur maju mundurnya sampai segini banyak. Karena ini relnya panjang banget sampai ke bagian belakang ya. Dan di bagian belakangnya sendiri pun dia bisa dikatakan juga modelnya full seat, tapi memang tidak sama persis joknya seperti ini. Dan untuk berbagi supaya bisa mendapatkan legroom yang sama-sama lega, di sini dapat di sliding seperti ini. Dan dalam keadaan yang paling ke belakang sendiri pun sebenarnya untuk di bagian belakang masih bisa mendapatkan legroom yang cukup lumayan. Apabila di bagian baris ketiganya pengen lebih banyak legroomnya, bisa dimajukan seperti ini dan kita masih banyak banget. Oh iya, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Kalau dimajuin sampai habis, saya bisa sampai nempel kayak gini. Kalau di paling belakangin, sejauh ini. Mobil ini pun juga terkenal soal headroomnya. Ini bisa dilihat nih ya, karena desain dari model mengotaknya dan kaca yang ukuran serba besar sehingga memiliki atap yang sangat tinggi di sini. Dan perlu diingat, Foxy generasi inilah yang menarik karena dia memiliki double sunroof dan sunroof yang di bagian belakang ini bisa dibuka hingga segini besarnya. Ini menyenangkan untuk anak kecil di sini, tapi memang cukup disayangkan dia tidak mendapatkan layar monitor di bagian belakang. Padahal kalau ada layar monitor, jelas fitur entertainment-nya menjadi komplit pada mobil ini. Di sini juga ada pengaturan untuk AC double blower-nya di bagian belakang, mulai dari pengaturan temperatur dan juga blower AC dan arah anginnya, serta ada fitur autonya juga untuk di bagian belakang ini. Oh iya, sistem keselamatannya pun juga banyak, airbag di bagian pilar A, kemudian juga di bagian pilar C di sini, di bagian lingkar kemudi dan juga di bagian dashboard kiri. Jadi benar-benar fitur keselamatannya pun juga cukup komplit pada mobil ini. Nah, yang menarik juga dari Foxy adalah di bagian baris kedua ini, Anda juga mendapatkan curtain seperti ini yang jelas akan menambahkan kenyamanan dan juga privasi Anda. Itu ada di sisi kiri dan kanan.
Dan dia juga dilengkapi dengan meja di bagian belakang jok kiri depan ini. Yang sayangnya meja itu hanya ada satu sisi saja karena di bagian kanan Anda tidak mendapatkan hal tersebut. Untuk hal yang harus Anda perhatikan pada mobil ini adalah yang pertama yaitu di bagian suspensi depannya. Mengingat mobil ini adalah mobil berpenggerak roda depan, suspensi di bagian depannya ini terbilang cukup lemah memang. Dan di Toyota Foxy sendiri sudah banyak yang mengeluhkan hal tersebut, yaitu adalah kaki-kaki depannya yang mulai bersuara, yang mana bersuara ini yaitu adalah suspensi yang sudah mulai rusak. Bahkan kerusakannya tersebut terjadi di bawah 100.000 km. Kemudian hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di bagian CVT-nya. Rasakan bagaimanakah CVT-nya, apakah bekerja dengan normal apa tidak. Apalagi untuk mobil-mobil yang sudah di atas 100.000 km, disarankan untuk melakukan penggantian oli CVT. Dan oli CVT ini adalah penggunaan oli yang khusus, bukan oli transmisi otomatis biasa. Nah, untuk bisa tahu bagaimana rasa dari mobil ini, sekarang kita langsung cobain aja yuk mobilnya. Sekarang kita cobain jalan. Oke. Nah, kalau dari start diem nih ya, mobil ini emang kerasa agak loyo gitu. Emang karakter CVT-nya sih kayaknya Toyota buat mobil ini tuh lebih kerasa supaya smooth, supaya konsumsi BBM-nya tuh hemat. Jadinya emang kerasa loyo gitu, nggak se-responsif itu. Tapi ini berhasil membuat dalam kecepatan ini, sekarang kita di dalam tol, kecepatannya udah di 60 km per jam. Ini putaran mesinnya rendah banget, bisa di 1000-an doang gitu, 1200. Yang membuat iya nyaman ya untuk cruising di dalam tol saat ini gitu. Saya yakin di kecepatan 100 km per jam pun mobil ini pun juga tetap bisa dalam keadaan putaran rendah nih. Ini thanks to transmisi CVT-nya. Tapi bicara soal performa uniknya sama mobil ini, di atas kertas kan saya bilang tadi bahwa mobil ini punya karakter figur tenaga yang lebih oke dibandingin sama para rivalnya ya. Dia punya tenaga 150 dk dengan torsi 193 Nm. Nah, ini nih berbeda, tidak berbanding lurus sama kenyataannya pada saat kita coba gitu. Saya sudah lihat-lihat beberapa reviewer otomotif di YouTube ya. Pada saat mereka melakukan tes akselerasi dalam keadaan waktu itu mobilnya sama-sama baru, Foxy ini di atas kertas memang tenaganya lebih besar, tapi untuk akselerasinya dia yang paling pelan. Ya, saya yakin bahwa Toyota membuat hal ini karena ingin membuat Foxy ini hemat pasti bahan bakarnya ya. Jelas sebagai mobil keluarga yang dicarikan juga kehematannya, bukan buat ngebut-ngebutannya gitu. Jadi kita juga nggak butuh banget akselerasi seagresif itu, yang menurut saya sebenarnya cukup oke gitu. Masih kerasa padat sih isinya, kita injek gas dalam gitu. Oh iya, ngomongin soal kenyamanan, nah ini dia nih. Foxy kan sekarang di sini sendiri udah ada 2 generasi ya di tanah air di Indonesia. Ini kan bisa dibilang sebenarnya generasi pertama. Foxy generasi pertama itu menyenangkannya adalah dikarenakan dia itu sebelum hadir dengan konstruksi sasis TNGA, yang mana itu di generasi kedua yang sekarang ini yang ada. Ini nih Foxy generasi awal nih suspensinya kerasa nyaman, empuk, mengayun, enak gitu. Khas banget deh dari versi sebelum TNGA gitu, dengan Toyota yang lainnya juga yang belum dilengkapi dengan model sasis TNGA. Nah, ya itulah yang membuat mobil ini sebenarnya lebih cocok untuk mobil keluarga yang nyaman. Tapi ngomongin soal handling, ya jelas membuat mobil ini bukan yang masuk dalam kategori fun to drive. Karena memang kalau di para reviewer juga bilang kalau Foxy yang generasi berikutnya nih udah TNGA lebih rigid, jadinya fun to drive. Tapi what's the point? Ini kan sebuah MPV ya. Kita nyari bisa ngangkut penumpang yang banyak dan juga memberikan kenyamanan.
Ya menurut saya personally ini the bestnya Foxy. Nyaman, lembut, mengayun, tidak mengejar fun to drive, tidak mengejar akselerasi, tapi mengejar kehematan bahan bakar yang pasti. Iya dong. Dan gitu di generasi ini juga udah masih dilengkapi sama double sunroof yang memang untuk sebuah mobil warga ini adalah kriteria yang cocok gitu ya. Kaca serba besar semuanya. Nah, selain itu ini kecepatan lagi sekitar 60-70 km per jam, road noise-nya oke ya. Dia bisa dibilang tergolong kedap, suara dari lingkar roda tuh nyaris tipis lah. Tapi memang, mengingat mobil ini punya kaca dengan ukuran yang serba besar, noise-nya itu malah datang dari bagian kaca loh. Lucu ya? Jadi dari sebelah bagian kaca ini kerasa suara angin, suara noise pada saat kecepatan 70 km per jam tuh datangnya dari kaca, bukan dari lantai mobilnya. Itu sih Foxy menurut saya. Selain itu, mobil ini juga menyenangkannya karena dia standarnya udah dilengkapin sama cruise control untuk cruising, di tol, road trip. Ini fiturnya membantu banget cruise control. Selain itu sama, balik lagi ya ngomongin akselerasi dan performa, dia juga CVT-nya nih ada mode manualnya. Ini cukup membantu lah ya untuk mendahului berakselerasi lainnya. Kita bisa masukin mode manual yang mana memang kalau misalkan dirasa terlalu lemot atau terlalu perpindahannya terlalu kurang agresif, ya bisa pakai mode manual ini nih. Saya suka sekali sih Toyota Foxy ini. Bisa dibilang karena dimensinya nggak terlalu besar, tapi besar. Headroomnya untuk penumpang dewasa semuanya, legroomnya dapat. Cuman ya ini lebih ramping lah dibandingin sama Toyota Alphard ataupun Velfire yang memang sebenarnya yang cocok untuk dipakai sehari-hari, apalagi bagi Anda yang juga tidak menggunakan jasa driver. Ya ini sebenarnya dibandingin kita pakai Alphard atau Velfire yang membuat rasanya kayak orang bodoh ya nyetir sendiri gitu. Oke, Alexers. Mungkin Alexers lagi nyari juga Toyota Foxy kayak gini. Kebetulan ini adalah unit yang ada dijual oleh OLX Autos di One Bell Park, Fatmawati, Jakarta Selatan, yang saat ini odometernya 119.000 km. Tapi walaupun odometernya cukup banyak, mobil ini terawat banget loh. Bener-bener terawat, kondisinya bagus banget. Dan ini sudah diinspeksi sama OLX Autos, jadi nggak perlu khawatir. Kalau pengen lihat langsung, datang aja ke OLX Autos One Bell Park. Bisa janjian juga di sana. Dan jangan lupa kalau beli mobil bekas berkualitas itu di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Dadah!